Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwah wal akhwat, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan dan penjelasan kitab Hisnul Muslimi min Adhkaril Kitabi was Sunnah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan yaitu ad-du'a'u idza taqallaba lailan, doa ketika bolak-balik pada malam hari dalam tidur. Dan kita melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu du'aul faza'i fin naumi wa man buliya bil wahsyati. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala du'aul faza'i fin naumi, doa gelisah atau kaget ya. Du'aul faza'i, doa kaget fin naumi, dalam tidur. Waman buliya, dan orang yang diuji bil wahsyati, dengan keterasingan, dengan ketersendirian. Maksudnya adalah doa dan zikir yang dipanjatkan ketika seseorang kaget, ketakutan pada malam hari ketika tidur. Yaitu zikir dan doa dipanjatkan ketika seseorang tengah-tengah tidur kaget, ketakutan, atau merasa kesepian. Merasa kesepian, maka di sini disunahkan untuk berdoa atau membaca zikir-zikir tertentu. Di antaranya adalah qala a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa an yahdurun. Ini adalah doanya ya. Anak ulang lagi, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa an yahdurun, wa min hamazati syayatini wa an yahdurun. Bisa ditirukan bacanya ya. A'udzu bikalimatillahi tammati A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa min hamazati syayatin wa an yahdurun wa an yahdurun. Baik, ana ulang sekali lagi. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin
wa an yahdurun. Baik, barakallahu fikum. Ada yang mau membaca? Ya, tafadhal yang baca, ya. Perhatikan panjang pendeknya. A'udzu bikalimatillah. Perhatikan, wa min hamazati syayatin. Panjang pendeknya diperhatikan. Wa min hamazati syayatin. Ya. Naam. Barakallahu fiik. Seperti itu yang bacanya. Yang lain? Coba baca. Nggih, fadhal. Perhatikan, ya. A'udzu bikalimatillahi tammati. Ini ada matnya. Taknya itu ada panjangnya. Ya, ada matnya. Jadi dibaca a'udzu bikalimatillahi tammati. Ya, taknya panjang, mimnya panjang, cuma taknya ada tasydidnya. Naam, barakallahu fiik. Ini perhatikan harokatnya, panjang pendeknya, matnya, dan juga tasydid sukunnya. Karena kalau panjangnya dihilangkan, nanti maknanya berubah. Atau tasydidnya dibuang, nanti maknanya berubah. Ya. Taib. Satu lagi yang membaca. Oke, fadhal. Naam. Naam, barakallahu fiik. Ini adalah doa zikir yang dibaca pada malam hari ketika kita merasa kesepian, merasa ketakutan dalam tidur, merasa kaget dan takut ketika tidur. Ya, ini dibaca dengan membaca zikir ini biidznillah taala, Allah taala akan menurunkan ketenangan dan keamanan kepada kita biidznillah taala. Adapun doa ini itu diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, dan juga Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya, dan disahihkan oleh Syalbani. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Adapun mengenai maknanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati. A'udzu, aku berlindung, bikalimatillahi, dengan kalimat-kalimat Allah, at-tammati, yang sempurna-sempurna. Karena kalimat Allah adalah firman-Nya. Termasuk Al-Quran adalah kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat-kalimat Allah adalah firman-Nya dan ucapannya. Firman-Nya dan ucapannya. Dan itu adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini diperbolehkan seseorang berlindung dengan menyebut sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Karena memohon perlindungan dalam hal yang hanya Allah mampu dan berkuasa melakukannya, tidak diperbolehkan meminta perlindungan kepada selain Allah.
Ya, tidak diperbolehkan meminta perlindungan kepada selain Allah. Taib. Min ghadabihi, dari murkanya, wa iqabih, dan azabnya. Ghadab Allah Subhanahu wa taala adalah marahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah taala memiliki sifat marah. Ya. Allah taala memiliki sifat marah. Bahwa Allah taala marah, senang, ridha, ya. Itu semuanya adalah ketetapan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu menetapkan semua sifat-sifat Allah Ta'ala, termasuk di dalamnya adalah sifat marah. Sifat marah. Dan kita menetapkan sifat tersebut berdasarkan Al-Quran dan juga berdasarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh mengingkarinya dengan tanpa mengingkarinya, dan juga tanpa menyelewengkan maknanya, ya. Tanpa menyerupakan dan tanpa membagaimanakan atau menggambarkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu menetapkan semua sifat-sifat apapun yang ada dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkannya. Maka siapapun yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, dia keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Atau menyelewengkan maknanya, pun demikian dia keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Atau menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluknya, juga termasuk menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Atau menggambarkan sifat Allah Ta'ala dan menanyakan dengan pertanyaan bagaimana sifat Allah Ta'ala. Ini termasuk menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Marah kita mengetahui maknanya tanpa disebutkan definisinya. Ketika kita mendengar kalimat marah, kita faham apa itu marah. Akan tapi marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti marahnya makhluk, tidak seperti marahnya manusia. Ini berbeda halnya dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengingkari sifat marah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian mereka mengingkari Al-Quran, karena Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wa ghadiballahu alaihim wa ghadiballahu, Allah marah. Allah menetapkan. Kenapa mengingkarinya? Maka mengingkari sama dengan mengingkari Al-Quran. Di antara ahli bid'ah ada yang menyimpang dan menyelewengkan maknanya dari makna sebenarnya yang difahami oleh para sahabat dan ulama salaf. Mereka menyatakan bahwa ghadab atau marah itu adalah keinginan untuk menyiksa, iradatul intiqam, keinginan untuk menyiksa. Ini makna tidak pernah ada dan tidak pernah difahami oleh para sahabat dan oleh ulama salaf. Ini makna diselewengkan oleh sebagian ahli bid'ah. Mereka menetapkan sifat ghadab tapi menyelewengkan maknanya dengan mengatakan iradatul intiqam, atau dengan mengatakan ghadab, marah itu mendidihnya darah, dan ini nggak mungkin bagi Allah, sehingga mereka menyelewengkan makna. Ini semuanya adalah bertentangan dan tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita menetapkan sifat marah bagi Allah sebagaimana Allah telah menetapkannya dalam Al-Quran, dan juga Rasulullah SAW telah menetapkannya dalam sunnah beliau, tanpa mengingkarinya, tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa menyerupakannya, dan tanpa menggambarkan serta membagaimanakan dengan pertanyaan bagaimana sifat Allah Ta'ala. Taib.
Qala wa iqabih, dan iqabnya. Iqabnya adalah hukumannya, azabnya. Di sini ya, berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari marahnya, dari azabnya. Hal itu dikarenakan jika Allah Subhanahu wa taala marah, maka tidak ada satupun yang bisa menghindar dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala kecuali berlindung dengannya, kecuali berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang tidak akan bisa menghindar dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marah Allah taala dan azabnya ini menyebabkan diri kita itu merasa kesepian, merasa ketakutan. Hal itu dikarenakan keberadaan maksiat dan dosa yang mendatangkan marahnya dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika malam hari kita merasa kesepian dan ketakutan, ya, merasa kesepian dan ketakutan itu karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala karena maksiat dan dosa kita. Maka kita berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dari marahnya dan dari azabnya. Qala wa syarri ibadih, dan keburukan hambanya. Keburukan hambanya, yaitu keburukan makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena kesepian dan ketakutan yang dirasakan oleh manusia selain sebabnya datang dari diri dia sendiri karena dosa dan maksiat, juga datang dari orang lain. Dari orang lain. Ketika kita ya menyinggung orang lain, menyebabkan dia ingin melakukan keburukan kepada kita. Ketika kita mendapatkan satu kenikmatan, orang lain iri dengki kepada kita, maka keburukan yang ditimbulkan oleh orang lain tersebut itu akan menyerang kita, dan kita tidak bisa menghindar kecuali dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita merasakan hal itu, kita meminta perlindungan kepada Allah taala dari keburukan hamba-hambanya. Qala wa min hamazati syayatin, dan dari hembusan-hembusan setan. Setan ini memberikan hembusan-hembusan berupa bisikan dan dorongan kepada manusia supaya melakukan maksiat, supaya melakukan dosa sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita pun berlindung dari hembusan-hembusan setan tersebut. Qala wa an yahdurun, dan dari kehadirannya. Perhatikan, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala juga dari kehadiran setan, karena kehadiran setan ini menandakan jauhnya seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setan tidak mendekati seseorang kecuali orang tersebut jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak masuk ke dalam hati seseorang kecuali hati seseorang tersebut kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati seorang hamba itu kosong, disitulah setan masuk. Tapi ketika hati itu penuh dengan zikir, penuh dengan keimanan, penuh dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ setan akan menghindar, menjauh, dan tidak akan hadir di dekat dengan kita. Tidakkah kita melihat bagaimana ketika zikir dikumandangkan, azan dikumandangkan, setan lari terbirit-birit, menjauh sejauh mungkin. Kemudian setelah selesai azan, setan mendekat lagi. Begitu iqamah dikumandangkan lagi, setan lari terbirit-birit menjauh. Begitu selesai dikumandangkan, setan datang lagi mendekat.
Perhatikan bagaimana setan menjauh dari zikir, dari suara-suara zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dianjurkan bagi siapapun ketika malam hari, ketika sedang tidur, kemudian merasakan kesepian, merasakan rasa takut, merasakan kaget tengah-tengah tidur, maka hendaklah berzikir dan membaca doa ini. Jika tidak hafal, zikir ini bisa ditulis dan ditempel di samping tempat tidur. Begitu kaget bangun langsung tahu zikirnya. Ya. Soalnya apa? Soalnya kalau mau ngerepek di habis kesuwen. Ya, ini nggak apa-apa ditempel, supaya mengingatkan kita. Ya. Intinya adalah kita membaca zikir tersebut, bukan menghafalnya. Syukur-syukur kalau kita bisa menghafalnya, ini lebih baik. Ya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah taala ma yaf'alu man ra'a ar-ru'ya awil huluma. Apa yang dilakukan dari seseorang yang melihat mimpi atau bayangan, mimpi dalam tidur. Maksudnya adalah bahwa ketika seseorang melihat mimpi dalam tidurnya, mimpi itu adalah sesuatu yang kita rasakan pada saat kita tidur, seolah-olah kita sedang melakukan aktivitas, melihat dan merasakan sesuatu. Begitu bangun, ternyata itu semuanya adalah mimpi. Ya. Dan mimpi ini ada 3 macam. Mimpi ada 3 macam. Yang pertama, mimpi dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan ar-ru'yas shalihah, mimpi yang soleh. Nah, mimpi ini adalah benar, menunjukkan satu kebenaran, karena Nabi SAW menyatakan ya, ar-ru'yas shalihah bagian dari an-nubuwah atau 40 bagian dari nubuwah. Mimpi yang soleh itu 1/40 dari kenabian. Dan di akhir zaman, mimpi seorang mukmin itu semakin tepat. Dan orang yang paling tepat mimpinya itu adalah orang yang paling jujur perkataannya. Orang mukmin yang paling jujur perkataannya. Jika dia mimpi, maka mimpinya akan tepat. Ini yang pertama, yaitu ar-ru'ya, mimpi yang soleh datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yaitu mimpi buruk. Nah, mimpi buruk ini datangnya dari setan. Mimpi buruk datangnya dari setan. Dan yang ketiga adalah mimpi melakukan aktivitas yang biasa dilakukan ketika hidup nyata. Seperti antum biasa bersih-bersih, nyapu-nyapu, setiap hari nyapu-nyapu sampai ke bawah ke dalam mimpi. Dalam mimpi juga nyapu-nyapu. Ini adalah kehidupan sehari-hari terbawa dalam mimpi. Ini yang ketiga. Dan yang ketiga ini itu tidak ada artinya dan tidak ada maksudnya. Itu hanyalah yang disebut dengan bunga tidur. Karena tidak ada isyarat, tidak ada apa-apa di dalamnya. Terkadang orang biasa main bola, dalam mimpinya langsung teriak-teriak nendang. Nah, ini karena kebiasaan main bolanya terbawa dalam mimpi. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah 2 macam mimpi. Yang pertama yaitu mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, ar-ru'ya shalihah, dan mimpi dari setan yaitu al-hulum, yaitu mimpi buruk. Apa yang harus dilakukan? Ya. Akan kita bahas ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala yanfusu an yasarihi thalathan. Meludah ke arah kirinya sebanyak 3 kali. Ini dilakukan ketika seseorang mengalami mimpi buruk.
Seperti apa mimpi buruk? Seperti dikejar-kejar binatang buas, ditangkap dan dianiaya oleh seseorang, atau ditakut-takuti oleh sesuatu yang sangat menakutkan. Ini mimpi buruk. Allah melihat sesuatu yang menyedihkan dan menakutkan, ini mimpi buruk. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu meludah ke arah kiri ketika bangun. Begitu bangun langsung meludah ke arah kiri. Hanya saja ketika meludah, lihat di sebelah kirinya ada siapa. Kalau di sebelah kirinya ada pasangannya, jangan meludah. Maka meludah di sebelahnya, di sebelah kiri. Sebanyak tiga kali. Ya. Meludah ini yang fus, itu tidak harus meludah banyak. Yang penting apa? Menyemprotkan ludah meskipun sedikit sebanyak 3 kali. Tidak harus keluar benar-benar ludahnya, tapi menyemprotkan seperti ini, gini, ya. Yang intinya menyemprotkan sedikit ludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua yaitu yasta'idzu billahi minasyaitani wa min syarri ma ra'a. Beristi'adzah, ta'awud, meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari syaitan dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan ta'awud macam apapun, kan ta'awud macamnya banyak. Ada a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Juga doa sebelumnya yang tadi kita bahas yaitu a'udzubikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa an yahdurun. Itu juga bisa dibaca ketika bangun tidur karena mimpi buruk. Dan isti'adzah ta'awud ini dibaca sebanyak tiga kali. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu la yuhadditsu biha ahadan, tidak menceritakan kepada siapapun. Ini penting. Ya. Tidak menceritakan mimpi tersebut kepada siapapun. Baik kepada istrinya, kepada anaknya, kepada siapapun. Kalau mimpi buruk jangan diceritakan. Simpan dalam diri sendiri. Dan kalau bisa lupakan. Ya. Karena apa? Karena ya dikhawatirkan orang yang mendengar mimpi tersebut akan menafsiri dengan tafsiran yang kurang menyenangkan. Dan perlu ketahui, mimpi terkadang jika seseorang menafsiri mimpi tersebut akan sesuai dengan tafsiran tersebut. Dan ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang wanita yang ditinggal pergi suaminya, pergi untuk berdagang atau untuk melakukan usaha di luar. Lama suaminya nggak pulang, istrinya ini mimpi melihat sesuatu yang menyedihkan, yang mengisyaratkan suaminya ini mati terbunuh. Lalu si wanita ini mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya pergi dan saya melihat mimpi seperti ini. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallam ya, mengetahui hal tersebut melalui wahyu. Beliau mengatakan kepada wanita tersebut, tidak apa-apa, suamimu nggak apa-apa. Akhirnya wanita tersebut pulang tenang dan tidak ada kabar kematian ataupun hal buruk dari suaminya, yang ada kabar baik. Mimpi lagi yang kedua kali, mendatangi Rasulullah, ketemu Rasulullah SAW. Kemudian oleh Rasulullah dikatakan seperti halnya yang pertama, tidak apa-apa. Maka dia pulang dengan tenang dan mendengar kabar suaminya dalam keadaan baik. Mimpi yang ketiga kali,
dengan mimpi yang sama. Kemudian dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaddarallah Rasulullah tidak ada di rumah. Yang adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Begitu Aisyah radhiyallahu anha mendengar cerita mimpinya, dan Aisyah radhiyallahu anha termasuk salah satu sahabat yang yang mengerti dalam takwil mimpi, karena beliau memiliki ilmu yang tinggi. Begitu mendengar hal tersebut, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dengan sebenarnya petunjuk mimpi tersebut, dan Aisyah tidak salah, dan beliau menyampaikan dengan sebenarnya isyarat yang ada dalam mimpi tersebut dengan mengatakan itu menunjukkan suamimu meninggal atau mati dalam perjalanan. Wanita tersebut pulang dalam keadaan sedih. Tidak lama dia mendengar kabar suaminya sudah meninggal dunia di perjalanan. Perhatikan bagaimana mimpi yang pertama dan kedua ditafsiri oleh Rasulullah dengan tafsiran yang baik, sehingga apa yang diterima oleh wanita tersebut hal yang baik, yaitu ketenangan dia dan mendengar kabar suaminya dalam keadaan baik. Sampai 2 kali. Begitu 3 kali ditafsirkan dengan tafsiran yang lain, maka apa yang ditafsirkan tersebut terjadi dan benar. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kemudian Rasulullah SAW menyampaikan setelah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan datang seorang wanita seperti ini, kemudian Rasul bertanya, apa yang kamu sampaikan? Aku sampaikan petunjuk isyarat dari mimpi tersebut bahwa suaminya mati. Kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat bahwa mimpi itu akan mengikuti orang yang menafsirinya. Jika ditafsiri dengan baik akan datang kebaikan, jika ditafsiri dengan yang buruk akan datang keburukan. Kemudian Rasulullah menyatakan hendaklah kalau ada yang menceritakan mimpi tersebut atau mimpi yang buruk, menyampaikan isyarat yang baik, tafsir mimpi yang baik. Ya, wallahu taala a'lam. Jadi kalau kita mendengar cerita orang lain bermimpi, maka adapun jika kita melihat mimpi sendiri atau kerabat kita, maka kita tidak menceritakan mimpi tersebut kepada siapapun, hatta kepada ustadz jangan diceritakan. Jangan diceritakan jika mimpi tersebut adalah mimpi buruk. Cukup ketika bangun kita meludah ke arah kiri 3 kali dan berdoa ta'awud, isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 hal ini yang dilakukan ketika mengalami mimpi buruk. Ini diriwayatkan oleh Abu Qatadah Ibnu Rib'i radhiyallahu anhu, ya, dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Lengkap hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ru'ya minallah." Mimpi baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hulmu minasyaiton, dan mimpi buruk dari syaitan. Al-hulm. Fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahuhu, jika salah satu kalian melihat sesuatu yang dia benci, falyanfuth an yasarihi thalathan, hendaklah dia meludah ke arah kirinya sebanyak 3 kali. Thalatha marratin, 3 kali. Idza staiqadha, jika dia bangun. Wal yata'awwadz billahi min syarriha, dan hendaklah dia berta'awudz, minta perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut. Fa innaha lan yadurrahu, sesungguhnya mimpi buruk tersebut tidak akan memberikan madarat kepada dia. Perhatikan, tidak akan memberikan madarat kepada dirinya. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, ar-ru'ya salihatu minallah,
Mimpi yang soleh itu datanya dari Allah. Fa idza ra'a ahadukum, jika salah satu kalian melihat ma yuhibbu, sesuatu yang dia cintai, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan. Fala yuhadditsu bihi, jangan menceritakannya illa man yuhib, kecuali kepada orang yang dia cintai. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau kita melihat mimpi yang baik, seperti apa? Mimpi mendapat rezeki, ya. Tiba-tiba didatangi orang, dikasih rezeki banyak, makanan atau apa, sesuatu yang menyenangkan. Atau melihat keluarganya yang sudah meninggal berseri-seri, ya. Ini terkadang melihat. Ini adalah mimpi yang apa? Menyenangkan. Maka jangan diceritakan kecuali kepada orang yang kita cintai, orang yang kita senangi. Kenapa? Dikarenakan itu adalah nikmat, sesuatu yang membahagiakan. Dan kalau kita ceritakan kepada orang yang kita cintai dari keluarga kita, mereka akan ikut merasakan kebahagiaan. Beda halnya kalau diceritakan ke semua orang, atau bahkan kepada orang yang kurang suka, itu akan menyebabkan rasa iri dan dengki serta hasad. Maka dari itu tidak perlu diceritakan kepada semua orang. Jika mimpi baik tidak perlu diceritakan kepada semua orang, cukup diceritakan kepada orang yang kita cintai, orang yang dekat dengan kita, dari keluarga, dari orang tua atau anak atau semacamnya. Qala Rasulullah SAW, wa in ra'a ma yakrahu, dan jika dia melihat mimpi yang dia benci, fala yuhadditsu bihi, maka jangan menceritakannya. Wal yatfil, dan hendaklah meludah an yasarihi, ke arah kirinya, thalathan, 3 kali. Wal yata'awwadz billahi minasyaitonir rajim, dan hendaklah berta'awud kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min syarri ma ra'a, dari keburukan apa yang dia lihat dalam mimpi. Fa innaha lan tadurrahu, maka sesungguhnya dia tidak memberikan madarat kepadanya. Taib. Yang keempat, ketika seseorang mimpi buruk, ya, qala yatahawwalu an jambihi alladhi kana alaihi, berubah posisi dari sebelumnya. Berubah posisi dari sebelumnya, yang sebelumnya miring ngiri dirubah menjadi miring nganan. Bantalnya dibalik. Ini merubah posisi, membalik bantal. Supaya apa? Supaya apa yang dia rasakan itu berubah menjadi baik. Dan ini adalah petunjuk Rasulullah SAW. Yatahawwal an jambihi alladhi kana alaih. Dan subhanallah, dan ini benar. Ini sering anak alami sendiri. Nggak tahu antum pernah ngalami nggak? Ketika mimpi buruk atau tindin. Antum tahu tindin ya? Nggak tahu bahasa Indonesianya tindin itu apa? Nah, sampai sekarang belum tahu. Ada yang tahu bahasa Indonesianya tindin? Jadi kayak kita tidur seolah-olah ada yang menimpa kita sehingga kita susah bernafas dan bergerak. Dan ini menyakitkan, ya. Sampai terkadang di sebelah kita enak makan sate, kita tindih seperti ditindih orang yang berat sekali, nggak bisa ngapa-ngapain. Kita minta tolong, sebelah kita nggak dengar. Ya. Subhanallah. Itu termasuk bagian dari mimpi buruk. Maka jika mengalami hal tersebut, ya, sikap yang keempat, hendaklah merubah posisi tidurnya. Ini penting, merubah posisi tidurnya dan meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Bangun, meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali, merubah posisinya, yang asalnya miring kanan menjadi miring kiri, ya. Kemudian bantalnya dibalik, yang atas taruh di bawah,
Ya. Intinya merubah dari posisi sebelumnya. Bi'nillahi ta'ala, apa yang dirasakan sebelumnya itu akan hilang. Fa subhanallah, ya. Dan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan kelengkapan hadisnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukumur ru'ya," jika salah satu kalian melihat mimpi, yakrahuha yang dia benci, falyabsuq an yasarihi thalathan, hendaklah dia meludah. Ini meludah beneran ini. Yang riwayat pertama falyamfus, yamfus itu meniup dengan semburan ludah. Kalau ini falyabsuq dengan meludah beneran, benar-benar ludah ya. Langsung keluar ludahnya sebelah kiri sebanyak 3 kali. Falyabsuq an yasari thalathan, ke arah kirinya sebanyak 3 kali. Wal yasta'id billahi minasyaitonir thalathan, kemudian ta'awudz sebanyak 3 kali. Wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alaihi, dan hendaklah merubah posisi dari sebelumnya. Merubah posisi dari sebelumnya. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang kelima, yaqumu yusalli in arada dzalik. Jika mimpi buruk tindin, ya, maka disunahkan untuk bangun dan melakukan sholat. Sholat apa yang dilakukan? Sholat sunnah. Baik. Yaqumu yusolli, bangun sholat, in arada, jika dia menghendaki dzalika, hal itu. Ini lebih baik. Kalau tidak ya cukup yang di atas tadi. Ada 4 hal, ya. Ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Kelengkapan hadisnya, idza qatarabaz zamanu, jika zaman sudah dekat, yaitu dekat dengan hari kiamat, lam takad ru'yal muslim takdzib. Mimpi seorang muslim itu hampir tidak pernah salah. Lihat, mimpi seorang muslim hampir tidak pernah salah. Artinya setiap mimpi selalu tepat dengan kehidupan nyata. Wa asdaquhum ru'ya asdaqukum haditha, dan yang paling benar, paling tepat mimpinya adalah yang paling jujur perkataannya. Yang paling benar, ya, mimpinya dari kalian adalah yang paling jujur perkataannya dari kalian. Qala wa ru'yal muslim, dan mimpi seorang muslim, juz'un min 45 juz'an minan nubuwah, 1 bagian dari 45 bagian kenabian. Karena kenabian itu bagiannya banyak sekali. Mimpi yang baik, melihat, ya, melihat malaikat, melihat ini mukjizat dan yang lainnya. Nah, sebagian dari kenabian tersebut itu masih ada, yaitu mimpi yang soleh, mimpi yang baik. Bukan berarti seorang yang mimpi yang baik kemudian dia menjadi nabi, bukan, ya. Karena menjadi nabi itu banyak sekali ciri-cirinya, sifat-sifatnya, seperti turunnya wahyu, datanya Jibril dan lain-lain. Ya, ini hanya sebagian kecil, itu 1 bagian dari 45 bagian. Ya. Qala wa ru'ya thalathun, dan mimpi ada 3. Farru'ya salihah, mimpi yang soleh, busyra minallah, adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ru'ya tahzinin, ru'yah kesedihan, ru'yah sedih, ru'yah yang tidak menyenangkan, minasyaitani, datangnya dari syaitan. Wa ru'ya mimma yuhadditsul mar'u nafsah, dan mimpi dari apa yang biasa dibicarakan oleh seseorang, yaitu kebiasaan kehidupan sehari-hari. Itu mimpi yang ketiga. Fa in ra'a ahadukum ma yakrah. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, mimpi itu ada 3 macam.
yang baik dari Allah, yang menyedihkan dari setan. Yang ketiga yaitu kebiasaan manusia sehari-hari, baik dari pembicaraan maupun aktivitas, ya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan petunjuk, fa in ra'a ahadukum ma yakrah, jika salah satu kalian mimpi melihat sesuatu yang tidak dia sukai, sesuatu yang dia benci, falyaqum, hendaklah dia bangun, falyusalli, dan hendaklah dia salat, wala yuhadditsu bihan nas, dan tidak menceritakan mimpinya kepada manusia. Ini penting, tidak menceritakan mimpinya kepada manusia. Syahidnya adalah falyaqum falyusalli, hendaklah dia bangun dan salat. Dan salat ini hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Sunnah, ya. Tidak ada salat wajib kecuali salat 5 waktu, ya. Tidak ada salat wajib kecuali salat 5 waktu. Ini perintah, fal yakum fal yusolli, hendaklah dia bangun, hendaklah dia salat, perintah kan? Tapi perintah ini bukan perintah wajib, tapi perintah sunnah. Karena yang wajib dalam salat hanyalah 5 waktu. Wallahu taala a'lam. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, itu adalah hal-hal perkara-perkara yang kita lakukan ketika kita bermimpi, baik bermimpi yang soleh, yang menyenangkan, maupun bermimpi yang buruk dan menakutkan. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, mengenai mimpi ini, ya, ada masalah lain berkaitan dengan mimpi, yaitu berkaitan dengan hukum menjadikan mimpi sebagai dasar atau dalil dalam melakukan suatu amal. Ya. Perlu ketahui teman-teman rahimani wa rahmakumullah, memang benar seperti yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa mimpi yang soleh adalah satu bagian dari 40 bagian kenabian, yaitu tentang perkara gaib. Ya, tentang perkara gaib. Karena mimpi, terutama mimpi yang tafsirnya belum diketahui atau tafsirnya tentang masa depan, itu kalau benar itu adalah termasuk satu bagian dari kenabian, ya. Nah, untuk mengenai berdalil, berhujjah, mengamalkan suatu amalan dari mimpi, apa hukumnya? Nah, ini terkadang seseorang itu mimpi mendapat petunjuk, di belakang rumah gali ada ini dan itu. Besoknya digali benar ada ini dan itu. Dan ada lagi yang mimpi itu di pemakaman sana, ya, makam yang nisannya batunya ini itu makamnya fulan dan fulan atau wali fulan. Nah, ini seperti yang terjadi di mana? Di Troloyo, ya. Troloyo itu enggak ada sebelumnya. Itu hanya berdasarkan mimpi. Seseorang mimpi di situ ada makam Jumatil Kubro. Itu berdasarkan mimpi. Adapun berdasarkan sejarah dan arkeolog itu enggak ada. Tapi Allah musta'an. Ya, maka ini kewajiban para ulama untuk menjelaskan. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, di sana ada pembahasan yang bagus tentang masalah ini, yaitu di dalam kitab tesisnya Ustadz Abdullah Rai, yaitu Masail Aqadiyah fil Adzan. Di salah satu pembahasannya beliau menjelaskan tentang mimpi, karena adzan itu berdasarkan mimpi seorang sahabat, lalu dibetulkan dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian diamalkan. Nah, ketika seseorang bermimpi kemudian dia diperintahkan untuk mengamalkan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, maka perlu diketahui mimpi bukanlah dalil. Mimpi tidak sah dijadikan sebagai dalil dan hujjah untuk mengamalkan satu amalan atau meninggalkan satu amalan. Mimpi bukanlah hujjah dan dalil, ya,
untuk mengamalkan suatu amalan atau meninggalkan suatu amalan. Karena yang paling sering menggunakan mimpi sebagai hujjah dan dalil untuk mengamalkan dan mensunnahkan, menganjurkan suatu amalan, itu adalah orang-orang sufi, orang-orang tasawuf. Nyepi ya, di bawah pohon atau di pinggir sungai, kemudian mimpi mendapat tunjuk supaya membaca kalimat ini sekian ratus kali, sekian ribu kali. Bagaimana mengamalkan amalan tersebut? Mimpi ketemu siapa? Ketemu Nabi Khidir, ketemu Nabi ini dan Nabi itu, atau ketemu wali ini dan wali itu. Kemudian diperintahkan untuk mengamalkan atau meninggalkan. Kamu ini sudah sudah sampai derajat makrifat, kamu nggak usah sholat. Ini mimpi, dan benar terjadi. Mereka mimpi hal itu. Maka jika seseorang mengalami mimpi seperti itu, apa yang harus dia lakukan? Yang pertama yang perlu diketahui bahwa mimpi bukanlah hujjah dan dalil dalam mengamalkan suatu amalan ataupun meninggalkan suatu amalan. Bahkan para ulama menyinggung masalah menetapkan awal Ramadan. Menetapkan awal Ramadan itu biasanya dengan apa? Melihat hilal atau menyempurnakan bulan 30 hari. Jika ada seorang mimpi, saya mimpi didatangi oleh Syekh Fulan, dia mengabarkan besok sudah masuk Ramadan, boleh enggak menjadikan mimpi tersebut sebagai dasar? Para ulama sepakat tidak boleh dijadikan sebagai dasar. Ini disinggung oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, kalau nggak salah, masalah mimpi tersebut. Ya. Teman-teman rahimani wa rahmakumullah. Jadi mimpi itu tidak bisa dijadikan hujjah dan dalil dalam mengamalkan atau meninggalkan suatu hal. Yang kedua, ya, jika seseorang mengalami mimpi seperti itu, didatangi seorang syekh atau didatangi orang yang terkenal untuk mengamalkan ini dan itu atau meninggalkan ini dan itu, maka harus dilihat dan disesuaikan dengan syariat. Jika dia sesuai dengan syariat, maka diamalkan berdasarkan apa? Syariat, dan mimpi hanya sebagai penguat, bukan sebagai dasar, tapi sebagai penguat. Sebagai contoh, antum dalam mimpi ketemu kakek antum atau ketemu orang tua yang sudah meninggal. Orang tua kita tersebut atau kakek kita tersebut memberi nasihat, nak, ojo ditinggalno sholat duha. Ya, antum disuruh orang tua antum untuk sholat duha. Antum bangun kaget, ya Allah. Ya. Kemudian apakah antum mengamalkan sholat duha? Maka kita lihat secara syar'i, sholat duha apa hukumnya? Dianjurkan. Ya, sholat duha dianjurkan. Maka kita mengamalkan, melaksanakan sholat duha tersebut berdasarkan apa? Syar'i, dan mimpi tersebut sebagai penguat. Sebagai apa? Penguat. Ini yang perlu difahami. Ya. Demikian juga meninggalkan sesuatu. Kadang seorang bergelimangan maksiat, tiba-tiba dia didatangi oleh ibunya atau oleh saudaranya, datangi lereno, kan gitu. Dia bangun kaget, wah. Perintah untuk berhenti dari perbuatan-perbuatan yang dia lakukan dari maksiat itu berdasarkan apa? Mimpi atau syariat? Berdasarkan syariat. Dia lihat di syariatnya, ini adalah maksiat. Memang dalam syariat suruh apa? Meninggalkannya. Kemudian keberadaan mimpi tersebut sebagai dasar dan dalil atau sebagai penguat? Sebagai penguat.
untuk segera berhenti dari maksiatnya. Demikian juga hal-hal yang lainnya berkaitan dengan mimpi. Jika mimpi tersebut bertentangan dengan syariat, maka haram untuk mengamalkannya. Bahkan itu jelas-jelas datangnya bukan dari syariat. Bahkan seandainya dia bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diperintahkan untuk melakukan sesuatu bertentangan dengan sunnah beliau, maka ini tidak boleh diamalkan. Tidak boleh diamalkan jika bertentangan dengan sunnah beliau. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kecuali yang hak. Ya, tidak memerintahkan kecuali yang hak. Dan sunnah beliau adalah hak. Ya. Dan juga mimpi tersebut tidak bisa menasakh itu menghapus apa? Hukum atau sunnah yang sudah ada dan berlaku, ketetapannya dari Al-Quran maupun dari sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan mimpi secara ringkas, ya. Siapa yang ingin lebih luas bisa membaca tesisnya Ustadz Abdullah Roy, ya. Di sana ada. Wallahu ta'ala a'lam. Sekiranya kita cukupkan sampai di sini. Sebelum ada anak tutup, mungkin ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas berkaitan dengan mimpi. Ya, tafadhol. Baca apa? Oh, doa sebelum tidur. Nah, mulai tidur kembali tidak perlu membaca doa tidur kalau sebelumnya sudah baca. Kalau sebelumnya belum baca boleh. Contohnya kecapean, kepegelen, langsung tidur lupa nggak baca zikir tidur sama sekali. Sampai baca Allahumma bismikallahumma amutu wa ahya pun terlewat saking lelahnya ketidur, kemudian mimpi buruk, kemudian bangun. Diinget-inget ya, setelah membaca zikir mimpi buruk dan melakukan hal-hal yang disunahkan ketika melihat mimpi buruk, kemudian diinget-inget, ya aku tidur tadi belum zikir. Boleh apa? Membaca zikir sebelum tidur yang belum dibaca atau belum sempat dibaca ketika awal tidur. Jelasnya. Jadi boleh kalau sebelumnya belum membaca. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau sudah membaca maka cukup zikir ketika bangun melihat mimpi buruk. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ada lagi? Oke, follow. Ya, 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 taib. Untuk perkara mubah, perkara dunia, maka kita meninggalkan atau mengamalkan nggak masalah, baik mengikuti petunjuk mimpi ataupun tidak. Sebagai contoh, ini mau bangun rumah, udah siap-siap ini, tiba-tiba antum mimpi, ya mimpi ketemu orang tua atau ketemu orang yang kelihatannya soleh datang. Jangan bangun rumah sekarang, bulan depan aja kamu bangun, ya udah gitu aja, terus hilang mimpinya. Antum sadar bangun. Apakah boleh mengamalkan? Apakah boleh meninggalkan?
mengamalkan mimpi tersebut atau meninggalkan mimpi tersebut. Untuk urusan dunia ini kembali ke diri antum. Antum mengamalkan sesuai dengan mimpi tersebut tidak mengapa, karena tidak ada kaitannya dengan ibadah. Karena itu adalah kaitannya dengan perkara dunia. Dunia itu terbangun di atas maslahat dan mafsadat. Kalau antum melihat maslahat, ya antum ikuti mimpi tersebut, nggak masalah. Jika antum melihat ada mafsadat, nggak mengikuti mimpi tersebut, kemudian antum melaksanakan, nggak mengikuti mimpi tersebut tapi melaksanakan dengan pertimbangan dan hal-hal yang lain, juga tidak mengapa. Tapi ya tadi itu, mimpi seorang muslim yang jujur itu hampir apa? Hampir tepat. Maka hati-hati ya. Kalau mimpi tersebut kelihatannya mimpi soleh, ya bisa antum ikuti isyaratnya ya. Wallahu ta'ala a'lam ya. Taib, ada lagi? Taib, sekiranya kita cukupkan sampai sini. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah, wa an yuwaffiqana lil ilmi nafi' wal amali salih, fa innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.